Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang diberikannya. Mudah-mudahan nikmat yang sudah kita dapat kita gunakan untuk berbuat taat, sehingga Allah tambah lagi nikmat tersebut berlipat-lipat. La in syakartum la azidannakum. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kepadanya kita belajar ilmu dan adab, serta kita jadikan dia sebagai imam, suri dan teladan. Semoga di akhirat kita beruntung mendapatkan syafaat dan tinggal dekat-dekat dengannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita tentang adabus salaf fi ta'amuli ma'an nas, adab as-salaf dalam berta'amul kepada manusia atau antar sesama. Qala al-muallif hafizahullah, yu'amiluna an-nas bihilmin wa samahati akhlaq. Mereka bergaul dengan manusia dengan santun dan akhlak yang sangat luas, akhlak yang sangat lapang. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya al-hilmu, sifat santun, adalah sifat yang dipuji dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang wafdu Abdul Qais kepada Abdul Qais dari Jabal At-Tai datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka pada rata-rata berlomba tidak bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi salah seorang mereka, Adi bin Hatim, dia bersiap-siap dulu
bersih-bersih dan berpakaian yang rapi, mengganti pakaian safarnya dengan pakaian yang rapi. Lalu setelah itu baru datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi katakan, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Sesungguhnya padamu terdapat dua sifat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Al-hilmu wal-anat, yaitu sikap santun dan bertenang, tidak tergesa-gesa. Antara santun dan sifat bertenang itu nampaknya ada kesamaan, seperti yang akan disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz. Bila beliau hendak menjatuhkan hukuman kepada seseorang, beliau tidak ketika marahnya dia lakukan hukuman. Berarti ada at-tu'adah, al-anat, tidak tergesa-gesa. Itu adalah salah satu bentuk akhlak yang mendukung sikap santun tadi. Jadi al-hilmu wal anat yaitu sifat santun dan bertenang. Lalu Adi berkata, ya Rasulullah, syai'un jabalani Allahu alaihi am iktasabtuhu. Apakah itu akhlak yang Allah ciptakan, aku di atas akhlak itu, atau itu hasil usaha saya? Qala syai'un jabalakallahu alaih, itu adalah akhlak yang Allah ciptakan kamu secara fitrah mendapatkannya. Qala alhamdulillahillazi jabalanillahu alaihima. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku memiliki akhlak yang seperti itu. Qala al-muallif hafizahullah, tanaza al-Husain ibn Ali wal Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan fi ard. Terjadi sengketa antara Husain ibn Ali, Husain bin Ali bin Abi Talib, bersengketa dengan Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Apa namanya? Jadi anak paman Muawiyah. Tentu tahu sendiri antara Ali dan Muawiyah pernah terjadi fitnah. Pernah terjadi fitnah gara-gara orang Khawarij yang membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian efeknya pada Muawiyah dan Ali setelahnya. Terjadi sengketa antara Husain bin Ali dan Walid bin Utbah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum fi ardin, yaitu sengketa pada sebidang tanah. Wal Walidu yawma idzin amirun 'alal Madinah, dan Al-Walid bin Abi Sufyan waktu itu adalah amirun 'alal Madinah, gubernurnya Madinah. Jadi ini maaf tadi Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi bukan Husain cucu Nabi, tapi cicitnya lagi. Nah, yauma izin amirun 'alal Madinah, Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan adalah gubernurnya Madinah. Jadi lawan sengketanya Pak Gubernur. Kira-kira gimana? Kalau sempat saya bersengketa dengan gubernur gimana? Mana yang menang? Saya lah. Tentu gubernur kan orangnya tawadhu. Ambillah Ustaz katanya gitu. Kalau saya banyak lagi katanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa yawma idzin amiru 'alal Madinah, fa baina al-Husain yunazi'uhu iztanawala imamat al-Walid an ra'sihi. Fajarra biha. Nah, ketika mereka sedang bersengketa itu, Husain istanawala imamat al-Walid an ra'si, lalu diambilnya sorban Al-Walid yang merupakan gubernur Madinah tadi,
dari atas kepalanya. Fajarra biha, lalu dia tarik Al-Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan dengan sorbannya itu. Faqala Marwan ibn al-Hakam wa kana hadiran, berkata Marwan ibn al-Hakam dan dia hadir waktu itu. Marwan ibn al-Hakam ini juga pernah menjadi gubernur di masa Utsman di mana? Tidak ada yang tahu lagi. Di Yambu. Nah. Inna lillah ma ra'aitu kal yawmi jur'ata rajulin ala amirih. Inna lillah. Saya tak pernah melihat orang berani kepada pemimpinnya seperti yang terjadi pada hari ini. Qala al-Walid laysa dhaka bik walakinnaka hasadtani ala hilmi anhu. Faqala al-Husain radhiyallahu anhu al-ardu laka ishhadu annaha lah. Jadi Marwan bin Hakam melihat Husain bin Ali menarik menarik sorban gubernurnya. Ini kan terlalu berani. Tapi yang buat dia berani siapa dulu? Datuknya. Kan gitu. Kemudian orang merasa berhak. Nah, jadi dilihat oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam adalah salah seorang umara. Nah. Wa kana hadra inna lillah ma ra'aitu kal yaumi jur'ata rajulin ala amiri. Saya tak pernah seperti hari ini melihat seseorang berani melawan gubernurnya. Dia sampai menarik sorbannya. Ma'asyal kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Walid laisa zaka bik walakinnaka hasadtani ala hilmi anhu. Itu sebenarnya bukan urusanmu, tetapi engkau hasad kepadaku karena saya terlalu santun kepadanya. Artinya ketika Marwan menyatakan itu, seolah-olah dia memberi isyarat kepada Al-Walid, orang seperti ini harus diberi pelajaran. Nah, tetapi Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan tidak terprovokasi. Justru dia menolak atau justru dia mencela Marwan bin Hakam yang telah memprovokasinya. Ya, kamu merasa kamu hasad kepadaku karena aku terlalu santun kepada orang ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, padahal kita kan tahu sendiri seperti yang di orang-orang yang tidak paham tentang sejarah keluarga Nabi SAW termakan oleh isu orang-orang Syiah atau isu orang-orang Nawasib bahwa antara keluarga ini adalah tak pernah damai sampai hari kiamat. Padahal kaum muslimin dan muslimat, mereka ini tidak ada biasa. Mereka ini biasa saja. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu yang oleh orang Syiah sebagai dianggap musuh bebuyutannya menikahi Ummi Kulthum anak Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka bukan bermusuhan. Nah, ketika melihat siapa Walid bin Utbah ibn Abi Sufyan yang berkuasa tetapi tidak menggunakan kuasanya itu untuk menekan dirinya, karena harusnya dia bisa saja dia menekan Husain bin Ali bin Abi Thalib, tetapi dia tidak melihat itu. Akhirnya dia bilang, faqala al-Husain radhiyallahu anhu al-ardu laka ishhadu annaha la. Melihat dia begitu santunnya orang ini, tidak menggunakan kekuasaannya untuk menekan lawannya, maka Husain pun kagum kepadanya dan mengatakan, kalau gitu saya tidak perlu lagi menggugat harta ini, ambillah, ini untuk kamu. Nah, gimana sih? Bisa enggak? Mudah. Antum karena tidak berani coba, jangan berani coba, mudah. Iya. Tidak susah.
Nah, saya pernah dibelikan oleh mak saya duit dulu tanah di hutan, tempat jin buang anak. Tahu tempat jin buang anak? Rimba dalam rimbanya lagi. Nah, itulah lebih kurang. Jadi istilahnya tempat jin buang anak. Jadi waktu itu uangnya dari saya juga, cuman mak belikan untuk saya. Artinya pemberian mak. Awak kasih duit, dikasih pula tanah. Sewaktu dibeli sama orang yang punya, tidak ada yang gugat apa-apa, biasa aja. Setelah meninggal orang yang pemilik pertama itu, paham tidak? Tempat kita beli, orang tu gugat, katanya terambil tanahnya 1/4 hektar. Oh ya, tidak tanggung-tanggung, bukan 1/4 meter, 1/4 hektar. 1/4 meter berapa meter tuh? Hah? 2.500 meter. Wih, kalau sempat di Jalan Riau 2.500 meter. Ya, ipar saya yang jaga tanah itu sampai mencak-mencak, marah dia. Saya bilang tidak usah marah-marah. Ya, sampai nak bawa apu pula kan. Jangan kelahi, saya bilang. Kalau dia minta 1/4, kasih 1/2. Tapi besok jangan. Kalau besok jangan, jangan ribut lagi. Ya, sudah diminta 1/4, awak mana banyak 1/2 sampai 1/4? Hah? Banyak lagi 4 daripada 1/2. Dia minta 1/4. Nah, habis itu bilang kasih 1/2. Jangan kasih 1/4. Mana lebih banyak 1/4 atau 1/2? 1/2. Kasih 1/2. Dah selesai. Daripada ribu-ribu kan? Syekh? Alhamdulillah. Aman, nyaman. Habis itu orang buka apa galcia di situ. Tinggal macam pulau lagi tanah kita tengah-tengah kan. Akhirnya minta dijual, orang tu nak beli juga, jual. Alhamdulillah lah. Dari 7.500.000 dibelinya 75 juta. Rugi apa untung? Hah? Untung berapa? Itulah. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Subhanallah. Sebentar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nanti telepon. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya aman. Nah, ini yang dilakukan oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib ini, cucu Nabi SAW, melihat santunnya Walid bin Utbah bin Abi Sufyan tidak menggunakan kekuasaannya untuk menekan, maka dia serahkanlah, kalau kita ambillah semua. Masih kalah kita ya, kalah kita kan. Itulah. Jadi orang-orang itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bagi mereka tidak diberi itu nikmat. Bagi mereka tidak diberi itu nikmat. Saya tertarik. Mungkin pernah tonton dengar atau belum ya? Sudah pernah dengar? Bilang apa yang ini? Yang saya tidak tahu. Ja'far bin Muhammad, cucu dari ini lagi jauh, itu cucu kelima dari Nabi SAW, angkatan kelima. Ja'far bin Muhammad ibn Ali ibn Zaid bin Ali bin Abi bin Husain bin Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seorang anak muda, "Ya Syekh, kaifal fata fikum?" Al-fata, anak muda sejati itu seperti apa menurut Syekh? Lalu Syekh tidak jawab, langsung balik lagi dia tanyakan, "Kalau menurut kamu gimana?" Kalau menurut kami adalah man idza u'tiya syakar wa idza muni'a sabar. Orang yang bila diberi berterima kasih, bila tidak diberi apa namanya? Emosi. Tidak, bila tidak beri tetap sabar. Mendengar itu Ja'far bin Muhammad ini yang dikenal Ja'far al-Baqir itu, dia katakan, "Hakadzal kilabu indana."
Kalau gitu sama dengan anjing-anjing tempat kami, katanya. Akramakumullah. Coba lihat, anjing dikasih, terima kasih dia kan? Kan? Besok kita kak digonggongnya lagi. Sah? Nah, tak diberi, dia sabar, nunggu aja dia sampai diberi. Kalau gitu sama katanya. Lalu gimana? Heran anak muda, wa kaifal fata indakum ya syekh idzan qala al-fata indana, baru dikatakan seorang pemuda sejati, man idza u'tiya athar, bila diberi dia akan mendahulukan saudara yang lain. Itu pemuda sejati. Jadi kalau ibaratnya kalau kita di pondok tidak ada sistem rebut-rebut makanan. Gitu kan. Biarlah kawan dulu. Oh, tidak dapat kita daging, tidak apa. Tidak dapat satu, dua ya. Kadang-kadang belakangan dapat dua kan. Lado dua. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Tidak apa-apa. Sebab ketika dapat, ingat orang lain. Bahkan mendahulukan orang lain. Wa iza muni'ah. Ini baru. Wa iza muni'ah syakar. Kalau tak diberi tetap berterima kasih. Ini yang susah dicari. Jelas? Nah, ini orangnya ini. Jadi zakal shiblu min zakal asad. Ini kan tadi cicitnya lagi kan? Ini apa namanya? Ja'far Muhammad cicit dari ini. Ini datuknya begini. Melihat orang begitu santunnya, dia bebaskan. Dah tidak usah lagi diperkarakan masalah tanah ini, ambillah. Hanya karena harga sebuah akhlak. Bagi mereka adab itu sangat lebih tinggi daripada harta. Makanya nanti kalau kalian nak cari istri, ada yang masih anak-anak, jangan. Yang tua nih mau tahu nak cari menantu misalnya, cari yang adab. Sebab yang adab itu tidak mudah carinya. Tapi kalau yang cari berduit mudah cari. Cuma duit itu tak lama tahannya. Kalau adab lama tahannya, seumur hidup dia tak habis. Kalau sudah adabnya baik itu. Ya. Kalau bisa biarlah cantik asal biar cantik asal kaya. Ada seorang pemuda tinggal di mana kemana-mana, di Amerika ya dia. Amerika. Dia imigran dari salah satu negara Arab, kalau saya tidak Aljazair. Rajin ikut pengajian komunitas Muslim di sana. Satu hari dia tidak ditemukan atau tidak nampak lagi kajian. Ditanya sama Syekh, ustadznya, semana si fulan? Oh Syekh, dia sudah sibuk sekarang jadi miliarder. Baru hijrah ke Amerika kok jadi miliarder. Ternyata adab itu harganya tinggi. Suatu hari dia naik dari lift di sebuah gedung mewah di Amerika. Dia duluan masuk, tiba-tiba masuk seorang wanita cantik sekali. Ya, tapi dia tidak lihat. Jadi wanita yang namanya wanita barat itu biasa narik perhatian, apalagi pemuda ini ganteng pula kan. Tapi dia tetap tak tertarik menengok, tidak melihatnya. Tetap naik ke bawah. Lalu wanita itu bilang, kenapa kamu tidak lihat saya? Memang saya jelek ya? Mana tahu saya tidak lihat kamu katanya. Entah jelek, entah cantik saya nggak tahu. Yang jelas saya tidak melihatnya, tidak menatapnya. Dia tetap naik ke bawah. Diajak bicara, tetap dijawab sekedarnya, tapi tetap tidak memperhatikan wanita cantik itu. Lalu kita gimana kira-kira? Pakai bismillah. Subhanallah. Allah takdirkan pula mereka itu keluar di lantai yang sama, ke kantor yang sama. Lantai yang sama, kantor yang sama. Hanya mulai wanita ini penasaran, kok bisa orang tinggal di negeri seperti ini, liberalnya, tapi bisa menjaga pandangannya seperti itu. Dan dia kagum, kenapa kamu tidak lihat saya? Katanya, Anda tidak halal bagi saya.
Ada pula halal haram ni. Mereka tak tahu halal haram. Iya, taib. Agama anda apa? Saya bilang Islam. Akhirnya begini. Apa namanya? Mau tak anda menikah dengan saya? Mau tak menikah? Kira-kira kalau antum dapat tawaran, di negara awak tak aman lah di situ. Nah, akhirnya jadi singkat cerita, jadilah menikah. Setelah menikah, saya tak pernah melihat orang selama hidup saya, ya, yang begitu amanah tidak melihat sesuatu kecuali yang halal bagi dia, kecuali anda. Oleh sebab itu, saya sudah serahkan diri saya ini kepadamu, dan yang paling berharga yang saya miliki adalah jiwa saya. Sekarang saya serahkan. Ya kan? Saya serahkan dengan melihat amanahnya kamu. Nah, harta itu bagi saya, mana lebih berharga, jiwa atau harta? Mana lebih berharga, jiwa atau harta? Jiwa. Nah, kalau jiwa saja saya sudah serahkan, maka harta saya juga saya serahkan. Ini semuanya ambil. Saya silakan berikan belanja hidup saya dari situ. Akhirnya berubah kepemilikan. Di sana kan dicatatkan secara resmi di notaris bahwa berubah menjadi hak suaminya. Kira-kira mau enggak antum ya? Mau enggak? Enggak, kalau misalnya ada tawaran nanti saya cari antum gitu. Nah, Ustaz mau pula kalau saya ditawar, berarti saya dulu lah. Ini nilai sebuah adab. Santun tadi, dia tidak melihat sesuatu kecuali yang dihalalkan. Rupanya itu yang membuat wanita itu tertarik. Karena selama ini setiap laki-laki pasti mempelototi dia. Ya memang orang cantik memang. Cantik dan kaya pula. Nah, tiba pas seorang ini enggak, maka dia menghargai begitu tinggi. Ternyata subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang kita tidak sadar nilai kita itu, ya, orang yang mengetahui. Nah, sekarang Husain bin Ali bin Abi Thalib ini melihat Al-Walid bin Utbah bin Abi Sufyan dengan akhlaknya yang demikian tinggi, akhirnya dia serahkannya, ambillah. Lalu dia katakan, ishadu annaha lahu. Sekarang kalian semua yang hadir jadi saksi, tanah itu saya serahkan ke dia. Saya tidak mau lagi. Karena ini orang punya akhlak yang tinggi, santun. Padahal kalau dia mau tinggal dia perintahkan, dah. Atau penjarakan langsung kan. Nah, apa sebab gitu? Karena Al-Walid tahu ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka masih saling menghargai. Makanya kalau dulu ditanya Muawiyah tentang Ali, pasti Muawiyah menyanjung Ali. Ali ditanya tentang Muawiyah, Ali menyanjung Muawiyah. Tidak ada mereka saling menjelekkan. Cuman ada perbedaan ijtihad yang terjadi. Mereka walaupun perang tapi akhlak tidak tinggal. Awak belum perang, akhlak sudah tanggal. Itu yang masalahnya. Akhlak walaupun berperang, akhlak tidak ditinggal. Kita belum lagi perang, akhlak sudah tanggal. Allah musta'an. Makanya dulu mereka tak belajar begini akhlak, tapi memang lahir, ya, dengan ilmu. Kalau kita harus terpaksa baca akidah akidah akhlak, ada tema akhlak. Allah musta'an. Taib, ikhwani akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Paham ya yang tadi ya? Taib. Wa asnad as-Suli an Abi Ubaidah as-Suli, Abdullah bin Muhammad as-Suli, salah seorang ulama bahasa dan balaghah, an Abi Ubaidah, dari Abu Ubaidah Mahbar bin Musanna, qala kana al-Mahdi al-Khalifatul Abbasi rahimahullah. Al-Mahdi Khalifah Bani Abbas, yaitu namanya Muhammad ibnul Mansur. Al-Mansur ini adalah Abu Ja'far Al-Mansur yang mendirikan kota Baghdad. Nah, ayah dari Al-Mahdi ini.
yusalli bina salawatil khams fil masjidil jami'i bil Basrah lamma qadimaha. Al-Mahdi, anak Khalifah Al-Mansur ini, dia juga khalifah di Bani Abbas, selalu menjadi imam solat kami. Memang enak ya kalau presiden bisa jadi imam. Kita sering bisa ketemu presiden tanpa protokoler. Ya dah, akan dibersihkan tak pakai protokol lagi kan? Masih juga. Awal-awal, besok dah terbiasa, dia senang dia tanpa protokol. Kalau sempat presidennya saya, cuman tuan-tuan tak setuju saya jadi presiden, makanya tak jadi. Nah, dia salat jadi imam kami di masjid jami', masjid besarnya di Basrah. Bila dia berkunjung ke Basrah. Basrah di mana? Di Irak. Fa uqimatis salatu yawman. Suatu hari salat sudah diiqamatkan. Ini kok pada nengok saya begini, gimana? Curiga saya. Ada sesuatu. Bilang aja apa maunya. Mau azan. Ayolah azan dulu. Nah, tidak tenang lagi setengah 6. Ya, kita dengarkan azan dulu. Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu an la asyhadu an la haula wala
salat. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa asnad as-Suli an Abi Ubaidah, as-Suli meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ubaidah, qala kana al-Mahdi Khalifah al-Abbasi Muhammad bin Mansur yusalli bina as-salawatil khams. Selalu salat 5 waktu di Masjid Al-Jami' di Basrah ketika berkunjung ke Basrah menjadi imam. Fa uqimatis salatu yawman. Suatu hari salat sudah diiqamahkan. Faqala A'rabi. Lalu datang seorang laki-laki dari Badui, orang dusun, orang Badui tahu kan? Nah, orang Badui. Lastu ala tuhrin. Saya belum bersuci, artinya belum berwudu. Taib. Qad raghibtu bis salati khalfaq. Tapi saya ingin salat jadi makmum Amirul Mukminin. Masya Allah. Fa'amur ha'ula'i bintadhari. Kalau sebab itu, tolong perintahkan orang-orang semasjid ini menunggu saya. Pergi wudu dulu. Hah, gimana? Awak gubernurin tak tunggu wudu, orang ribut masjid kan? Ini orang Badui. Minta tunggu supaya ikut salat bersama khalifah. Faqala intaziruhu. Tunggu orang ini. Ya kan? Kalau kita Masya Allah, nanti sambung aja lah, masbuk aja lah, kamu salah sendiri, kenapa terlambat? Enggak, ditunggunya. Ditunggu oleh khalifah. Taib, wa dakhala al-mihrab, kemudian dia masuk ke mihrab, fa waqafa ila an qil, lalu dia tetap berdiri menunggu sampai dikatakan qad ja'a ar-rajul. Orang itu sudah datang. Fakabbar, lalu dia baru takbir. Fa'ajiban nasu min samahati akhlaqihi. Orang-orang pada heran dan kagum melihat keluasan akhlak khalifah ini. Jadi subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang dengan alasan sibuk gitu kan, banyak urusan dan sebagainya, masa bisa nunggu kita? Enggak. Ini yang kita inginkan dari siapapun yang jadi pemimpin di dalam skala level, yaitu kesantunan seperti ini. Jadi bisa menanti. Ini ada sebagian kita enggak. Ini kalau datang selalu terlambat. Tapi kalau pas menunggu tak bisa semenit pun tak bisa menunggu. Ada kan? Tapi orang lain terlambat marah dia. Kalau dia sering terlambat, jangan coba-coba dimarahin. Kalau tidak ditunggu marah Allah musta'an. Tapi ini tidak dinantinya sampai orang itu datang kemudian baru salat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Qala al-Auza'i. Berkata Imam al-Auza'i rahimahullah. Siapa namanya? Abdurrahman Ibn Amr al-Auza'i, salah satu dari imam, jadi rujukan fatwa di zamannya. Di zaman beliau ini ada 4 imam menjadi rujukan fatwa. Imam al-Auza'i di Syam, Imam Sufyan ats-Tsauri di mana? Pekanbaru? Mana ada? Nah, di Irak. Imam Malik di Hijaz dan Imam Lais ibn Sa'ad di Mesir. Nah, ini mereka lah jadi tempat orang minta fatwa di seluruh dunia Islam waktu itu. Apa kata Imam Al-Auza'i? Kana Umar bin Abdul Aziz iza arada an yu'aqiba rajulan habasahu thalathan. Umar bin Abdul Aziz bila hendak menghukum seseorang, dia tahan dulu 3 hari. Ditahan dulu 3 hari. Thumma aqabahu, kemudian baru dia hukum orang tersebut. Karahiyata ayyu'ajjila fi awwali ghadabih, karena dia tidak suka menghukum di awal dia marah. Nah, jadi menghukum jangan ketika awal marah itu. Wa an Ahmad bin Abdul A'la Asy-Syaibani, dari Ahmad bin Abdullah A'la Asy-Syaibani, annahu sami'a syaikhan min Tayyi. Dia mendengar ada seorang syekh dari Tayyi. Tayyi itu Jabal Tayyi, itu dari situ datang Adi bin Hatim, Hatim Ta'i,
Hutai Tai yang terkenal dengan kedermawanannya. Suku Al-Tai ini sangat-sangat dermawan, sampai di antara mereka sampai nak menyembelih anaknya untuk memuliakan tamu. Ayo bayangkan, tidak ada yang mau dimasak, tidak ada yang mau dimasak. Hutai Tai dia hampir saja beli anaknya, tapi Allah selamatkan. Datang kuda liar, akhirnya dia kejar dan ditombak. Itu yang dijadikan makanan tamu. Bagi mereka pantang tidak melayani tamu. Kalau kita pantang melayani memang tidak. Makanya sampai hari ini kaum muslimin di UNDP, apa UNDP? United Nation for People Development, yaitu indeks pembangunan manusia. Sampai hari ini maka orang Arab masih menempati tempat teratas manusia paling dermawan. Orang Arab secara umum. Nah, kalau ada yang mencak-mencak orang-orang tidak mau bantu, dia tidak tahu. Kasihan aja. Kadang-kadang orang karena tidak tahu bicaranya besar. Ini kalau tidak tahu bagusnya diam kan? Kalau orang tidak tahu diam sebenarnya, tapi itulah Allah musta'an. Karena memang lidah ini tak betulang kata orang. Lidah tak betulang. Nah, jadi masih kalau orang Indonesia teratas juga di indeks UNDP itu. Apa? Manusia bangsa paling pemalas. Bangsa paling panyogan. Atau panyogan. Nah, ya itu prestasi kita. Ya prestasi kita. Kalau enggak, ayo kita rubah. Alhamdulillah sekarang kami tidak mau jadi manusia penyogan lagi Ustaz. Nah, ya cuman kebanyakan tuh masalahnya. Tinggi pun nilai kita di sini, tapi orang lain enggak. Coba lihat anak-anak kita, teman saya orang Arab. Dia itu kalau dosen tak datang, dia ke pustaka. Sehingga isi pustaka kampus Madinah itu dia hafal. Tahu dia buku semuanya. Pustaka syariah, pustaka Suluddin, pustaka ini sampai pustaka pusat. Semuanya tahu dia. Makanya kalau saya tak cari buku, saya tak pakai komputer. Komputer lambat, dia lebih cepat. Nah, komputer lambat. Ketik nama bukunya datang pula 100 hasil pencariannya kan. Ini masuk, kalau dia enggak, tinggal telepon. Ini buku di mana? Kamu ke pustaka Fakultas Syariah. Masuk, belok kiri, rak nomor 3. Itu udah sampai lantai. Itu hafal dia. Nampak sih? Kalau orang kita kalau tidak datang dosen, coba lagi makan sate waknya. Itu bagus makan sate. Kalau tidak, itu pewahan dah laju-laju itu masalahnya. Jadi itu bedanya. Jadi memang tidak terbiasa kita memanfaatkan waktu untuk yang menggunakan kecuali nadir, kecuali sedikit. Pasti banyak cerita. Allah musta'an. Sehingga ketika dosen datang atau guru datang ditanya tentang pelajaran, tidak ada yang tahu. Apa sebabnya tidak pelajaran dibacanya lah. Cerita tentang dunia internasional. Apa Saudi tidak bantu ni. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kita rubah ya. Jangan jadi bangsa paling pemalas. Bagusnya bangsa paling santun di dunia. Mantap tuh. Masih insyaAllah. Cuma dah mulai berubah. Banyak demo-demo hilang santunnya. Banyak mempersekusi kajian hilang santunnya. Mana santun, tak ada santun lagi. Jelas? Maka hindari hal-hal yang seperti itu. Orang Indonesia itu kan santun kan? Baik. Kemudian saya mendengar seorang syekh dari Tayy yaqul, dia berkata, menceritakan,
inna rajulan akhadha bilijami Adi bin Hatim. Ada seorang laki-laki memegang kekang kudanya kudanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim yang saya sebut di hadis pertama tadi. Datang ke Nabi SAW. Dia punya sifat santun dan tidak tergesa-gesa. Dipegangnya kekang kuda. Lalu dia katakan kepada Adi bin Hatim, tabkharu bi abika wa huwa jamrun bin nar. Kamu membangga-banggakan ayahmu padahal dia jadi kayu bakar neraka. Kenapa? Ini terpaksa saya baca kisah dulu ya. Hatim At-Ta'i disebut sebagai orang Arab paling dermawan. Disebut jadi tamsil kedermawanan. Sampai hari ini kalau ada orang dermawan disebut seperti Hatim At-Ta'i. Jelas? Nah, Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali ketika memuji Syekh Abdul Aziz bin Baz yang sangat dermawan, dia puji dengan apa? Seperti lebih pemurah dari Hatim At-Ta'i. Tapi Syekh bin Baz tak terima. Hatim At-Ta'i itu jadi tamsil. Lalu kata Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali, ini siapa Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali itu? Tidak tahu juga ya. Ulama besar dari Maroko, ahli sunnah, ahli hadis. Beliau bisa bahasanya 8 bahasa dia kuasai. 8 bahasa dunia dia kuasai, bisa berbetadur di bahasa, bisa menulis dengan bahasa itu. Pernah dicalonkan jadi imam Masjid Nabawi tapi beliau menolak. Alasannya kalau saya jadi imam saya sujud dan rukuk lama-lama. Tentu tidak diizinkan. Soal jemaah nanti hilang jemaah kan itu. Nah, lama sekali dikiranya imam tertidur kan. Jadi saya tidak mau jadi imam. Jadi Syekh memuji. Lalu kata Syekh bin Baz, enggak, Hatim At-Ta'i lebih pemurah. Sebab orang Arab semua dari masa jahiliyah sekarang mengenalnya. Lalu Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali bilang, enggak. Dia itu dulu pemurah karena ingin dipuji. Yang kedua Syekh bin Baz bukan karena ingin dipuji. Kata Syekh Al-Hilali. Yang kedua, Hatim dulu bukan orang Islam. Sedangkan Syekh adalah orang Islam. Jelas? Mana lebih mulia? Syekh bin Baz lebih mulia. Nak tahu kan pemurahnya? Pergilah ke rumahnya. Hampir tidak ada hari kecuali beliau punya tamu makan di rumahnya. Awak itulah hampir tiada hari tak ada tamu datang ke rumah. Dan mulai tamu datang mulai risau apa kan dia nak bagi itu. Beliau tak pernah risau. Ketika beliau jadi rektor, subhanallah, beliau sering adalah orang paling banyak hutangnya. Padahal beliau yang paling tinggi gajinya. Kenapa? Habis untuk membantu orang. Mahasiswa tidak minta bantuan misalnya, nggak ada lagi yang mau diberikan oleh kampus, minjam tidak bisa. Akhirnya Syekh terpaksa minjam uang kampus untuk membantu mahasiswa tersebut. Ada rektor jen itu, bayanjinya justru semua mahasiswa utang tuh inyur. Jadi itu yang payahnya cari beliau untuk kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Inilah Syekh bin Baz. Maka wajar dipuji oleh Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali dengan itu. Nah, dah jelas Adi bin Hatim ini. Adi bin Hatim bertemu Nabi SAW dan sempat masuk Islam. Makanya terkenal beradam syair. Saya lupa kalau yang mengatakan syair itu apa, Hasan bin Thabit atau selainnya. Asbaha adiyun abahu fil karam wa may yusabih abahu fama zalam. Tak pernah dengar? Coba baca Alfiyah Ibnu Malik, nanti ada di antara syawahidnya itu. Yusbihu adiyun abahu fil karam wa may yusabih abahu fama zalam. Itu contoh bahwa al-asmaul khamsah kadang-kadang alifnya tidak